Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 4 yang akan menyampaikan atau mendiskusikan tentang unsur-unsur hadis. Sebelumnya mari kita perkenalkan dulu. Di sini ada 3 anggota. Yang pertama ada Naswa Salimah Khalidiyah sebagai presentator. Lalu ada Nurul Azifah Mutmainah, saya sendiri sebagai moderator dan presentator. Dan juga ada Yudia Ira Rahayu sebagai presentator. Nah, di sini ada unsur-unsur hadis mencangkup kepada 3 bagian. Yang pertama ada rawi, lalu ada sanad, dan juga matan. Untuk pembahasan yang pertama, saya persilahkan kepada Yudia untuk membahas terkait rawi. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Materi tentang unsur-unsur hadis yang akan saya sampaikan adalah mengenai rawi. Rawi merupakan para individu pembawa hadis atau periwayat hadis. Kata dasar dari rawi yang berarti meriwayatkan hadis ialah rawiyat. Kata tersebut merupakan bentuk masdar dari rawi yang artinya sama dengan nukil, yakni penukilan atau juga sama dengan yang artinya penyebutan. Arti tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sejarah atau cerita, sehingga arti periwayatan adalah sesuatu yang diriwayatkan. Kata al-rawi juga dapat disebut sebagai orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil al-hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi merupakan 2 istilah yang tidak bisa dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada setiap tabaqatnya juga disebut rawi karena mereka adalah orang yang meriwayatkan atau memindahkan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab disebut dengan perawi atau mukharrij atau mudawin, yaitu orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Adapun pengertian rawi secara terminologi para pakar hadis yaitu mengartikannya sebagai suatu kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis kepada rangkaian mata rantai para perawinya melalui bentuk-bentuk penerimaan dan penyampaian yang bersifat tertentu. Kemudian ada syarat-syarat pokok menjadi seorang perawi. Yang pertama adalah memiliki sifat keadilan, yaitu dengan memberi perhatian bahwa rawi itu harus seorang muslim, balik, berakal, selamat dari sebab-sebab kefasikan. Yang kedua adalah dlabit, dengan memberi perhatian bahwa rawi itu tidak menyelisihi dengan rawi bigoh, hafalannya tidak buruk, tidak parah kekeliruannya, tidak pelupa, dan tidak banyak persangkaan atau rohamnya. Dlabit dalam perawi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah dlabit sodri, yaitu ingatan yang tersimpan dalam di dadanya, yaitu jika seorang rawi itu mendengarkan dari gurunya, kemudian menghafalkannya dan dapat menyebutkannya kapanpun dia mau. Yang kedua adalah dlabit kitab, yaitu ingatan yang sifatnya menggunakan perantara tulisan, yaitu jika seorang rawi mendengarkan dari guru, kemudian dia menulisnya pada sebuah buku yang dimilikinya, dan menjaganya dari perubahan dan kerusakan. Selanjutnya adalah unsur-unsur rawi. Yang pertama adalah adanya kegiatan menerima hadis dari perawinya atau rawi. Yang kedua adalah adanya kegiatan menyampaikan hadis kepada orang lain atau marwi. Yang ketiga, adanya susunan mata rantai para perawi ketika hadis disampaikan kepada orang lain atau sanad, isnad. Yang keempat adalah adanya kalimat yang menjadi pokok pembicaraan atau matan. Yang kelima adalah adanya kegiatan yang berkenaan dengan seluk-beluk penerimaan dan penyampaian hadis atau tahammul wa ada al-hadis.
Kemudian ada cara periwayat menerima dan meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Periwayatan atau riwayat hadis adalah proses penerimaan hadis oleh seorang rawi dari seorang gurunya, dan setelah dipahami, dihafal, dihayati, diamalkan, ditulis, dan disampaikan kepada orang lain sebagai murid dengan menyebutkan sumber pemberitaan riwayat tersebut. Sedangkan menurut ilmu hadis yang dimaksud riwayat kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatan dengan bentuk-bentuk tertentu. Orang yang telah menerima hadis dari seorang periwayat tetapi tidak menyampaikan hadis itu pada orang lain, maka dia disebut periwayat. Sekiranya orang tersebut menyampaikan hadis yang telah diterimanya oleh orang lain, tetapi ketika menyampaikan hadis itu dia tidak menyebutkan rangkaian para periwayatnya, maka orang tersebut juga tidak dapat dikatakan sebagai orang yang telah melakukan periwayatan hadis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam periwayatan hadis. Cara periwayatan yang diperoleh dan menyampaikan hadis pada zaman Nabi tidaklah sama pada zaman sahabat Nabi. Demikian pula periwayatan pada zaman sahabat Nabi tidak sama juga dengan periwayatan pada zaman sesudahnya. Cara periwayatan hadis-hadis pada zaman Nabi lebih terbatas dari syarat-syarat tertentu bila dibandingkan dengan periwayatan pada zaman sesudahnya. Adapun cara untuk menerima hadis dan bentuk penyampaiannya, yaitu terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah asima min lafdi asyaikh, yaitu mendengar dari perkataan guru. Bentuknya adalah seorang syekh membacakan hadis sementara sang murid mendengarkannya, baik syekh itu membacanya berdasarkan hafalan ataupun catatannya. Begitu pula dengan sang murid, baik mendengar sambil mencatat apa yang didengarnya atau hanya mendengar saja tidak mencatat. Menurut pendapat jumhur, asima merupakan cara yang paling tinggi derajatnya dalam pembagian cara penerimaan hadis. Orang yang mendengar dari lafaz syekhnya diperbolehkan untuk mengatakan ketika menyampaikan hadis sami tu, yang artinya aku telah mendengar, atau hadatsani, yang artinya telah bertutur kepadaku, atau akhbaroni, yaitu telah mengabarkan kepadaku, atau anba'ani, yaitu telah memberitahu kepadaku, atau kolali, yaitu telah berkata kepadaku, atau zakaroli, yaitu tidak menyebutkan kepadaku. Yang kedua adalah al-qiratu ala asyaikh, yaitu pembacaan kepada syekh. Dalam cara ini, para ahli hadis sering menyebutkannya dengan ardlan, yaitu sang murid membacakan hadis dan syekhnya mendengarkan, baik yang membaca itu sang murid maupun orang lain. Tetapi syekh mendengar, baik pembacaan itu berasal dari hafalan ataupun dari catatan. Baik syekh itu menyimak orang yang membaca dari hafalannya ataupun menyodorkan catatannya kepada yang membaca, atau yang dilakukan orang sikoh selainnya. Riwayat yang melalui jalan pembacaan kepada syekhnya merupakan riwayat yang sahih tanpa ada perbedaan dengan seluruh bentuk yang disebutkan, kecuali apa yang diriwayatkannya adalah dari sebagian orang yang ekstrim. Yang ketiga adalah ijazah, yaitu izin untuk meriwayatkan baik dengan ucapan maupun catatan. Bentuknya adalah syekh mengatakan kepada salah seorang muridnya, ajaztu laka antarwiya ani sohiha al-Bukhari, yang artinya aku mengizinkanmu untuk meriwayatkan Sahih Bukhari. Yang keempat adalah munawalah atau penyerahan. Jenis munawalah ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama diiringi dengan ijazah, merupakan jenis yang paling tinggi dalam ijazah. Bentuknya adalah seorang syekh menyerahkan kitab atau catatannya kepada muridnya, seraya mengatakan kepadanya, haza riwayati an fulanin fa'arwihi anni, yang artinya, ini merupakan riwayatku dari si fulan, maka riwayatkanlah hal itu dariku. Kemudian dia menyerahkan kitab miliknya atau meminjamkannya untuk disalin.
Yang kedua adalah hanya dari ijazah. Bentuknya adalah syekh menyerahkan kitabnya kepada si murid seraya menyatakan dengan ringkas, ini adalah hadis-hadis yang aku dengar. Kemudian adalah cara al-kitabah atau catatan. Bentuknya adalah syekh mencatat hadis yang didengarnya kepada orang yang hadir ataupun yang tidak hadir dengan tulisannya sendiri atau perintah untuk mendiktekan kepada orang lain. Yang keenam adalah i'lam, yaitu bentuknya syekh memberitahu muridnya bahwa hadis tersebut adalah kitab yang merupakan hasil pendengarannya. Kemudian ada dalam bentuk wasiat, yaitu pada saat menjelang kematiannya atau kepergiannya, syekh mewasiatkan kepada seseorang berupa sebuah kitab atau catatan dari kitab-kitab yang diriwayatkannya. Yang terakhir adalah wijadah, yang merupakan bentuk masdar dari kata wajada, adalah bentuk masdar dari turunan yang tidak pernah didengar oleh orang-orang Arab. Bentuknya adalah murid mendapati hadis-hadis tulisan syekhnya dan ia mengetahui hal itu, sementara ia tidak pernah mendapati hadis-hadis tersebut melalui asima maupun ijazah. Hukum meriwayatkannya, riwayat dengan jalan wijadah termasuk munqati atau terputus, meskipun di dalamnya terdapat jenis muntasil atau bersambung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Yudia telah menyampaikan materi rawi dengan sangat baik. Selanjutnya materi mengenai sanad. Sanad adalah akar kata dari sanada yasnudu yang berarti sandaran, tempat bersandar, tempat berpegang atau dipercaya dan sah. Dikatakan demikian karena pada konteksnya hadis itu bersandar kepada, misal hadis ini bersandar kepada Rasulullah SAW. Nah, dipegang dan juga dipegang atas kebenarannya. Sedangkan secara istilah, sanad adalah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Silsilah yang dimaksud adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan isi hadis. Dari yang pertama menyebutkan hingga bersandar kepada Rasulullah SAW, yang isinya berupa perbuatan, perkataan, atau tarkik Nabi. Jadi, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada isi matan. Nah, dalam kajian tentang sanad ini ada istilah yang perlu dipahami, yaitu mengenai musyid dan musnad. Mari kita bahas tentang musnid. Musnid ini sendiri adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya secara lengkap. Dengan kata lain, musnid adalah seorang perawi yang menyebutkan rantaian periwayatan hadis hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai contoh, seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya kemudian menyebutkan seluruh rangkaian sanad hingga kepada Rasulullah SAW, itu disebut sebagai musnid. Nah, sedangkan musnad sendiri memiliki dua makna. Yang pertama, musnad sebagai makna sifat hadis. Nah, hadis musnad adalah hadis yang memiliki sanad bersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada perawi yang terputus. Nah, hadis musnad termasuk dalam kategori hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi, yang sanadnya mutasil atau bersambung. Sedangkan di sisi lain, musnad itu sebagai nama kitab hadis. Musnad juga bisa merujuk pada kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat periwayatannya. Contoh terkenal adalah Musnad Imam Ahmad yang mengelompokkan hadis berdasarkan sahabat yang meriwayatkannya. Jadi kalau ditarik
benang merahnya, musnid adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, sedangkan musnad adalah hadis yang memiliki sanad bersambung hingga kepada Nabi atau kitab hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat. Baik, sekian materi tentang sanad. Kita lanjutkan kepada materi mengenai matan yang akan disampaikan oleh Najwa. Kepada Najwa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir mengenai apa itu matan. Kata matan atau almat secara etimologi berarti ma irtafa'a min al-ardi, yang artinya tanah yang meninggi. Kata-kata almatan yang berasal dari bahasa Arab dapat juga memiliki makna punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Maksudnya adalah ini menggambarkan sesuatu yang kokoh, menonjol atau tinggi, yang dalam konteks hadis berarti isi utama atau inti dari hadis. Lalu ada juga secara terminologi, al-matan ialah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Maksud dari definisi secara terminologi matan dalam ilmu hadis, maksudnya itu adalah bahwa matan itu bagian hadis yang berisi teks atau isi utama dari hadis setelah melalui jalur sanad. Lalu ada definisi dalam bahasa Arabnya, yaitu suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Artinya matan itu bagian dari hadis yang mengandung ajaran, perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada definisi dalam redaksi lain yang disebutkan bahwa lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu, yang berarti matan itu ialah teks yang mengandung pesan dan makna dalam hadis. Lalu ada definisi yang lainnya juga, bahwa matan itu sebagai ujung sanad atau goyah al-sanad, yaitu bagian yang muncul setelah rantai perawi atau sanad selesai disebutkan. Dengan kata lain, sanad itu jalur yang menyampaikan hadis, sedangkan matan adalah isi yang disampaikan. Yang dimaksud dengan matan ialah berupa isi pokok dari sebuah hadis, baik itu berupa perkataan Nabi atau perkataan seorang sahabat tentang Nabi. Posisi matan dalam sebuah hadis cukuplah urgent atau sangat penting, sebab dari matan hadis tersebutlah adanya berita dari Nabi atau berita dari sahabat tentang Nabi, baik itu tentang syariat ataupun yang lainnya. Lalu di sini ada ciri-ciri matan dalam hadis. Yang pertama, matan merupakan ujung sanad atau redaksi hadis. Yang kedua, matan merupakan kalimat yang terletak setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Lalu yang terakhir, matan hadis dapat dinyatakan sahih bila kandungannya tidak bertentangan dengan hadis lainnya atau ayat Al-Quran. Yang terakhir, saya menampilkan sebuah contoh apa sih, kayak gimana sih matan hadis itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau di awal hadis itu disebutnya sanad. Nah, sanad itu kayak gimana sih? Nah, sanad itu ini dari haddasana Ubaidullah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, matannya ialah buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullahi wa iqami. Nah, di sini yaitu bahwa matan itu adalah sebuah isi
hadis gitu, dimana isinya itu bisa perkataan dari Nabi atau perkataan seorang sahabat tentang Nabi gitu. Jadi pada intinya adalah matan itu ialah isi gitu, isi yang dicantumkan dalam hadis gitu setelah sanad, seperti itu. Dan biasanya kalimatnya itu juga terletak setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Terima kasih kepada Najwa yang sudah menyampaikan materi tentang matan. Alhamdulillahirrabbilalamin, seluruh rangkaian materi telah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.